Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Tapi itu nggak mau gitu. Karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat Subhansa dan Sultan Air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas salah satu video yang ini betul-betul ya bisa membuat para kalangan habaib ini bakal kepanasan. Sebuah statement dari Najwa Shihab yang merupakan putri dari Profesor Dr. Quraish Shihab, ya, pakar Al-Quran, ahli tafsir di Indonesia, yang kepakarannya ya sudah tak diragukan lagi ya dalam dunia Islam. Dia membincang soal bagaimana dia itu dalam meminta sejumlah pandangan-pandangan keagamaan terhadap ayah beliau, yakni Prof. Quraish Shihab. Bahkan dia berkali-kali katanya hendak menuliskan biografi beliau, tetapi itu lama baru diiakan. Ini bentuk bagaimana Prof. Quraish itu begitu tawadhu, ya. Dan hal yang paling unik di sini adalah ketika dia katanya itu tidak mau dicium tangannya, ya, kecuali sama anak dan cucunya. Beliau juga tidak mau dipanggil Habib. Ini dia. Dia tidak mau dipanggil Habib, padahal dia dari marga Shihab, ya, seperti Habib Rizik Shihab, ya. Dia tidak mau dipanggil Habib. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah karena istilah Habib hari ini itu begitu populer dan banyak orang yang kemudian ngaku-ngaku Habib. Bahkan tidak sedikit yang kemudian ketahuan kedapatan dan akhirnya itu banyak yang digebuk, ya, karena mengaku-ngaku Habib. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab ini bahwa dia tidak mau dipanggil Habib. Di tengah-tengah katanya saat ini terjadi inflasi Habib. Waduh, terjadi inflasi, ya. Artinya ada kenaikan jumlah tapi menurunkan dia punya nilai. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah hal unik di saat ini, memang lagi viral ini masalah habaib diperbincangkan di Indonesia, karena dianggap bahwa datuk mereka itu terputus di Ubaidillah bin Ahmad. Dan Najwa Shihab memberikan sebuah statement yang betul-betul lagi-lagi mengejutkan, yang bakal membuat para habaib ini tambah kepanasan ini. Nah, seperti apa, ya, kita akan coba dengarkan dulu sama-sama bagaimana penyampaian dari Najwa Shihab ini. Mungkin karena belajar dari Abi sih. Abi Quraish tuh orang paling rendah hati, manusia paling rendah hati yang dan gue belajar banyak banget dari Abi. Dia tuh orang yang bukan hanya belajar Al-Quran tapi hidup bersama Al-Quran. Nonton bareng-bareng dari bersama umur 13 tahun udah merantau jauh, ninggalin ibu bapaknya untuk belajar Al-Quran di Al-Azhar University di Kairo. Universitas paling bergengsi, paling kredibel untuk orang mengkaji Al-Quran. Abi melakukan itu dari umur 13 tahun. Jadi udah lebih dari hampir 80 tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran. Tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Nggak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Nggak pernah tuh menghakimi orang, dan selalu bilang kalau mengatasnamakan dirinya, ya, nggak pernah saya atau aku, tapi selalu kami. Kalau perhatiin buku-bukunya Abi tuh, itu selalu kata pengantarnya bilangnya penulis, nggak pernah mengakukan diri, karena percaya dan merasa ilmu yang didapat itu tuh bukan hanya karena kemampuannya dia sendiri, tapi karena peran begitu banyak orang, guru-gurunya, orang tuanya,
So it's never just him gitu. Jadi nggak pernah bilang saya, aku, itu nggak pernah. Selalu kami, selalu pihak ketiga penulis. Waktu Abi ulang tahun ke-70, kita menulisin biografi, itu ngebujukinnya hampir setahun kali. Nggak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Wow. Sekali lagi. Sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Sekali lagi. Mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Benar, kita Biarin viralkan. aja. Sekali lagi, penting. Setahun kali nggak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Tapi itu nggak mau gitu. Nah, Karena cukup. selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan, lu juga harus hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu mencintai kan seperti itu. Jadi gue belajar banyak banget dari Abi. Setiap kali ada sesuatu yang dia nggak tahu, dia selalu nanya ke gue soal hukum, jadi iya nanya. Kalau mau lagi nulis sesuatu nanya. Setiap pagi sepanjang ingatan memoriku ya dari. Ya, kalau kita simak ya bahwa apa yang disampaikan oleh Najwa Shihab ini ya betul-betul cukup menggelitik ya. Bagaimana tidak ya. Katanya bahwa saat ini ada inflasi Habib. Aduh, ini betul-betul sebuah tamparan yang cukup menohok ini dari Najwa Shihab ini di tengah-tengah orang sekarang lagi membincang masalah habaib. Orang lagi tersita perhatiannya, semarak orang memperbincangkan masalah habaib. Ada yang mengolu-olukan, di satu sisi juga ada yang kemudian mempertanyakan karena kajian dari Kiai Imaduddin Usman ya terkait dengan datuk mereka yang tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab ya abad ke-5, ke-6, ke-7. Nah, Najwa Shihab ini tiba-tiba membuat sebuah statement setelah panjang perbincangan dengan dia punya bapak yang menurutnya dia tidak mau dipanggil Habib. Ya, itulah. Padahal dari sisi keilmuan, ya kepakaran, ya berpuluh-puluh tahun dia belajar dan mengajarkan Al-Quran, tapi tidak pernah merasa ini ya hebat, ya paling benar, paling mengetahui. Dan saya kira itulah sebuah contoh dan teladan yang betul-betul luar biasa yang diperlihatkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Yang hari ini ya banyak orang yang kemudian itu selalu membangga-banggakan nasab. Bahkan hal yang cukup menggelitik adalah ketika ada seorang Habib, oknum Habib yang kemudian teriak katanya umat Islam bergaya berani mengoreksi Habibnya itu mirip dengan iblis. Bayangkan. Ini pernyataan yang sangat tidak pantas dan sangat tidak etis disampaikan. Kalau Profesor Quraish Shihab saja itu tidak merasa diri paling benar, paling mengetahui, selalu terbuka untuk dikoreksi, ya, terbuka untuk kemudian berdialog dan sebagainya. Apa yang disampaikan oleh Habib Novel itu adalah sebuah pernyataan yang ini betul-betul, ya, tentu bisa mengacaukan pikiran umat. Ini sangat tidak edukatif, sangat tidak mencerahkan bagi umat Islam. Dan apa yang disampaikan oleh Najwa ini ya sekali lagi ini tamparan menohok bagi mereka. Dan katanya penting untuk kemudian kita edukasikan, penting untuk kemudian kita teruskan kepada umat biar mereka kemudian paham akan situasi yang hari ini seram ramai diperbincangkan. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.